Pernahkah kamu bertanya, kenapa setelah momen kenikmatan yang seharusnya membuat bahagia, justru ada orang yang merasa kosong, lelah, bahkan seperti kehilangan sebagian dirinya? Ada rahasia yang jarang dibahas secara jujur, bukan karena tabu, tapi karena kalau kamu benar-benar memahaminya, kamu akan melihat bahwa energi seksual bukan sekadar urusan tubuh. Ia adalah api. Dan api ini bisa menerangi jalan spiritualmu atau membakar rumah batinmu pelan-pelan tanpa suara. Dalam tradisi kuno, energi seksual tidak dianggap sebagai dosa. Justru sebaliknya, ia dianggap sebagai bahan bakar paling murni yang dimiliki manusia. Energi yang sama yang bisa menciptakan kehidupan, juga bisa menciptakan kesadaran baru. Tapi disinilah tragedinya. Kebanyakan orang tidak pernah diajari cara memegang api. Mereka hanya diajari cara bermain dengan nyala kecilnya. Lalu heran ketika suatu hari, mereka bangun dengan jiwa yang terasa seperti tanah gersang. Penyalahgunaan energi seksual bukan hanya tentang terlalu sering atau dengan siapa. Itu versi permukaannya. Penyalahgunaan yang sebenarnya jauh lebih halus dan jauh lebih berbahaya. Ia terjadi saat energi ini dipakai untuk melarikan diri dari luka, dipakai untuk menutupi kekosongan, dipakai untuk memanipulasi, dipakai untuk mengisi harga diri yang rapuh, atau dipakai tanpa kesadaran. Seperti orang yang terus menuang air dari kendi suci, tapi tidak pernah mengisinya kembali. Dalam video ini, kita akan membuka pelan-pelan pintu yang selama ini tertutup. Kita akan membahas bagaimana tradisi esoterik memandang energi seksual sebagai mata uang spiritual. Kita akan mengungkap tanda-tanda ketika energi ini mulai rusak dan berbalik menjadi racun. Dan yang paling penting, kita akan membahas cara mengembalikan energi itu menjadi kekuatan yang menyembuhkan, menenangkan, dan mengangkat kesadaran. Karena ketika energi seksualmu kembali suci, hidupmu tidak hanya berubah. Di banyak budaya modern, energi seksual diperlakukan seperti dua hal yang sama-sama keliru. Yang pertama, dianggap sekadar kebutuhan biologis. Yang kedua, dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus ditekan. Padahal, tradisi kuno yang benar-benar memahami struktur halus manusia melihat energi seksual sebagai sesuatu yang jauh lebih tinggi. Mereka menyebutnya dengan banyak nama. Di India, ia dikenal sebagai Shakti, kekuatan kosmik feminin yang menjadi sumber gerak semesta. Dalam yoga tantrik, Shakti bukan nafsu. Shakti adalah listrik ilahi yang menghidupkan tubuh, menyalakan pikiran, dan membangunkan kesadaran. Di Tiongkok, para Taois menyebutnya Jing. Jing adalah esensi hidup. Ia seperti minyak dalam lampu. Selama Jing kuat, lampu batin menyala stabil. Tapi jika Jing bocor terus-menerus, lampu redup, tubuh cepat lelah, pikiran kehilangan fokus, dan jiwa menjadi mudah gelisah. Dalam tradisi mistik barat, terutama aliran hermetik dan gnostik, energi seksual sering disimbolkan sebagai serpent power, kekuatan ular. Ular bukan simbol dosa. Ular adalah simbol energi yang naik dari bawah ke atas, dari insting ke kesadaran, dari tubuh ke roh. Bahkan dalam kisah-kisah alkimia, energi ini disebut sebagai bahan mentah yang harus dimurnikan. Para alkemis tidak selalu bicara tentang logam. Mereka bicara tentang manusia, tentang bagaimana sesuatu yang kasar bisa menjadi emas batin. Namun hampir semua tradisi kuno sepakat pada satu hal. Energi seksual adalah energi penciptaan, dan energi penciptaan selalu punya dua sisi. Bayangkan sebuah sungai besar. Sungai itu bisa mengairi ladang, memberi kehidupan, dan membuat tanah subur. Tapi jika sungai itu dibiarkan liar, tanpa kanal, tanpa arah, ia bisa menjadi banjir yang menghancurkan rumah. Begitu juga energi seksual. Jika diarahkan dengan kesadaran, ia bisa menghidupkan kreativitas,
karisma, daya tarik alami, bahkan memperkuat intuisi. Tapi jika dipakai tanpa kendali, ia menjadi banjir yang merusak sistem energi. Inilah alasan mengapa di masa lalu ilmu tentang energi seksual tidak diberikan sembarangan. Di banyak tradisi, seorang murid harus melalui tahapan disiplin, pengendalian diri, dan pembersihan batin sebelum diajari ilmu dalam. Karena jika energi ini dibuka pada seseorang yang belum matang, ia tidak akan naik. Ia akan turun. Dan ketika ia turun, ia menjadi candu. Bukan candu pada seks semata, tapi candu pada pelarian. Candu pada sensasi. Candu pada validasi. Candu pada rasa hidup palsu yang hanya bertahan beberapa menit, lalu meninggalkan kehampaan. Disinilah kita memahami sesuatu yang penting. Penyalahgunaan energi seksual bukan sekadar moralitas. Ini bukan soal baik atau buruk. Ini soal mekanika spiritual. Tradisi kuno memahami bahwa manusia punya tubuh fisik, tubuh emosi, tubuh mental, dan tubuh energi. Energi seksual adalah salah satu arus terkuat yang mengalir di antara semuanya. Jika arus ini kotor, tidak sadar, atau dipakai untuk tujuan yang salah, maka kerusakannya merambat pelan-pelan ke seluruh sistem. Dan inilah yang membuatnya berbahaya. Karena ia tidak langsung terasa seperti bencana. Ia terasa seperti kesenangan. Tapi di balik kesenangan itu, ada sesuatu yang diam-diam terkikis. Dan pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke inti. Kita akan membahas apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh energi saat energi seksual disalahgunakan, dan kenapa efeknya bisa membuat seseorang kehilangan daya hidup, kehilangan ketenangan, bahkan kehilangan arah spiritual. Sekarang kita masuk ke inti yang paling jarang dibahas. Energi seksual bukan hanya dorongan, ia adalah tekanan energi yang muncul dari pusat bawah tubuh, yang dalam banyak tradisi disebut pusat akar, pusat sakral, atau gerbang penciptaan. Bayangkan kamu memiliki sebuah baterai besar di bagian bawah tubuhmu. Baterai ini bisa menghidupkan seluruh sistem. Saat energi seksual muncul, sebenarnya ada dua kemungkinan jalur. Jalur pertama, energi naik. Ia naik menjadi kreativitas, fokus, keberanian, magnetisme, bahkan kejernihan spiritual. Jalur kedua, energi bocor. Ia keluar tanpa kesadaran, tanpa arah, tanpa transformasi. Dan setiap kebocoran membuat sistem batin sedikit demi sedikit melemah. Masalahnya, kebanyakan orang hidup dalam jalur kedua, tanpa sadar. Penyalahgunaan energi seksual terjadi ketika energi ini dipakai bukan sebagai kekuatan penciptaan, tapi sebagai obat bius batin. Dan inilah bentuk penyalahgunaan yang paling umum. Kamu merasa stres, kamu cari pelampiasan. Kamu merasa kesepian, kamu cari sensasi. Kamu merasa tidak berharga, kamu cari validasi. Kamu merasa hampa, kamu cari puncak kenikmatan. Secara energi, ini seperti seseorang yang punya emas, tapi dia menjualnya setiap kali lapar. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia tidak tahu bahwa emas itu seharusnya dipakai untuk membangun kerajaan. Ketika energi seksual dipakai untuk menutupi luka, ia tidak menyembuhkan luka itu. Ia hanya menidurkannya sementara, dan setelah efeknya hilang, luka itu bangun lagi, bahkan sering lebih lapar. Inilah mengapa banyak orang terjebak dalam pola yang sama. Bukan karena mereka lemah, tapi karena sistem energinya sudah belajar satu hal. Kalau sakit, cari sensasi. Kalau gelisah, cari pelepasan. Lalu apa dampaknya pada tubuh energi? Dampak pertama adalah kebocoran vitalitas. Kamu bisa melihatnya pada orang yang hidupnya penuh stimulasi seksual, tapi auranya lemah.
Matanya tidak tenang, fokusnya mudah pecah, energinya cepat habis. Ia seperti punya banyak api kecil, tapi tidak punya satupun api yang stabil. Dampak kedua adalah keruhnya medan emosi. Karena energi seksual yang tidak disadari sering bercampur dengan emosi rendah seperti takut ditinggalkan, ingin menguasai, cemburu, atau rasa kurang. Maka setiap kali energi ini dilepas, yang dilepas bukan hanya energi, tapi juga residu emosi. Itulah kenapa setelahnya, banyak orang merasa aneh, bukan menyesal karena moral, tapi karena secara energi, mereka baru saja mencampur dirinya dengan sesuatu yang tidak murni. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih halus, yaitu energi yang berubah arah. Dalam banyak tradisi esoterik, energi seksual dianggap sebagai arus yang seharusnya bisa naik menuju pusat yang lebih tinggi. Tapi saat energi ini disalahgunakan, terutama ketika dilakukan dengan kesadaran yang rendah, energi itu tidak naik. Ia justru mengikat, dan ikatan ini tidak terlihat oleh mata fisik. Beberapa tradisi menyebutnya sebagai tali energi, sebagian menyebutnya sebagai koneksi astral, dan sebagian lagi menyebutnya sebagai jejak vibrasi. Apa maksudnya? Bayangkan tubuh energimu seperti kain halus. Setiap kali kamu berinteraksi secara intim, kain itu bersentuhan sangat dalam dengan kain orang lain. Kalau dua orang sama-sama sadar, bersih dan tulus, pertukaran energi bisa memperkuat keduanya. Tapi kalau salah satunya penuh luka, manipulasi, kebohongan, atau dorongan yang kotor, maka kain halus itu ikut menyerap noda. Inilah kenapa beberapa orang setelah hubungan tertentu merasa sulit berpikir jernih, mudah gelisah tanpa sebab, tiba-tiba emosinya kacau, seperti kehilangan arah hidup, atau merasa tidak jadi dirinya sendiri. Secara spiritual, itu bukan drama, itu kontaminasi frekuensi. Dampak ketiga adalah turunnya getaran batin. Energi seksual yang seharusnya menjadi bahan bakar untuk kreativitas dan pertumbuhan berubah menjadi lingkaran bawah yang terus berputar di level insting. Orang menjadi mudah terpicu, mudah kecanduan, mudah tergoda, dan yang paling halus, mudah kehilangan makna. Karena energi penciptaan tidak lagi mengalir ke atas, tapi habis di bawah. Dampak keempat adalah rusaknya pusat kemauan. Ini yang jarang disadari. Setiap kali seseorang menggunakan energi seksual sebagai pelarian, dia melatih otaknya dan tubuh energinya untuk satu kebiasaan. Saat tidak nyaman, aku harus segera dilepas. Lama-lama, pusat kemauan menjadi lemah. Itulah mengapa banyak orang merasa susah disiplin, susah konsisten, susah fokus, gampang menyerah, gampang terdistraksi. Mereka pikir itu masalah mental, padahal seringkali itu masalah energi. Dampak kelima adalah munculnya kehampaan setelah kenikmatan. Ini fenomena yang sangat tua, bahkan tercatat dalam banyak ajaran. Kamu bisa mendapatkan puncak sensasi, tapi setelah itu ada jatuh. Dan jatuh ini bukan sekadar hormon. Dalam bahasa spiritual, itu adalah penurunan medan energi karena energi vital keluar tanpa transmutasi. Seperti seseorang yang menyalakan kembang api setiap malam. Indah, ramai, memukau, tapi rumahnya tidak pernah dibangun. Dan suatu hari, dia sadar, yang tersisa hanya asap. Jadi, inti dari penyalahgunaan energi seksual adalah ini. Energi yang seharusnya membangun jiwa, dipakai untuk membius jiwa. Energi yang seharusnya menaikkan kesadaran, dipakai untuk menenggelamkan kesadaran. Kabar baiknya, energi ini tidak hilang selamanya. Ia bisa dipulihkan.
ia bisa disucikan, dan ia bisa diarahkan kembali. Dan pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke praktik, teknik nyata, langkah-langkah sederhana, cara mengubah energi seksual dari sesuatu yang menguras menjadi sesuatu yang menguatkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Karena memahami konsep tanpa praktik, seperti tahu ada harta di dalam tanah, tapi tidak pernah menggali. Dan aku akan jujur, tujuan dari latihan ini bukan untuk membuatmu menolak energi seksual, bukan untuk membuatmu merasa bersalah, bukan untuk mengubahmu jadi orang dingin. Tujuannya adalah mengembalikan kendali, agar energi seksual tidak lagi menjadi tuan, tapi menjadi bahan bakar. 1. Latihan paling dasar, sadari energi sebelum ia menjadi dorongan. Setiap kali hasrat muncul, jangan buru-buru menilai, jangan buru-buru melawan, jangan buru-buru mengikuti. Cukup lakukan ini. Tarik napas dalam 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Lalu tanya pada dirimu dengan jujur, ini hasrat atau aku sedang ingin lari dari sesuatu? Kamu akan terkejut betapa seringnya jawabannya adalah, aku ingin lari. Kesadaran adalah gerbang pertama. 2. Teknik transmutasi sederhana. Naikkan energi dari bawah ke atas. Ini teknik yang dikenal di banyak tradisi, dari Tao sampai yoga. Saat energi muncul, duduk tegak. Bayangkan energi itu seperti cahaya hangat di bawah pusar. Lalu saat kamu menarik napas, bayangkan cahaya itu naik ke dada, menjadi ketenangan. Tenggorokan menjadi ekspresi. Dahi menjadi fokus. Tidak perlu mistis berlebihan. Ini latihan imajinasi yang memandu sistem saraf dan sistem energi. Lakukan 3-7 napas. Tujuannya bukan mematikan hasrat, tapi mengubah bentuknya. 3. Puasa stimulus selama 7 hari detox yang sering mengubah hidup. Penyalahgunaan energi seksual hampir selalu dipicu oleh stimulus. Bukan seksnya dulu, tapi pemicunya. Selama 7 hari, kurangi hal-hal ini. Konten yang memancing hasrat, fantasi yang sengaja dipelihara, scrolling tanpa sadar, obrolan yang merendahkan energi. Hasilnya biasanya mengejutkan. Bukan karena kamu jadi suci, tapi karena energimu kembali utuh. Dan saat energimu utuh, pikiranmu lebih tenang. 4. Ritual pemulihan energi. Setelah kebocoran, jika kamu sudah terlanjur lelah, kalau kamu merasa energi sudah turun, lakukan 3 hal ini. 1. Mandi air hangat sambil niat membersihkan energi. 2. Tidur lebih awal, minimal 1 malam penuh tanpa distraksi. 3. Grounding 10 menit, kaki menyentuh tanah atau lantai. Fokus pada napas. Ini terdengar sederhana, tapi tubuh energi sangat merespons hal sederhana yang konsisten. 5. Prinsip emas energi seksual. Harus punya tujuan. Ini kunci terakhir. Energi seksual yang tidak punya tujuan akan mencari pelarian. Tapi energi seksual yang diberi tujuan akan menjadi kekuatan kreatif. Tujuannya bisa apa saja: karya, latihan spiritual, olahraga, belajar, membangun hidup. Saat energi itu dialihkan ke tujuan yang lebih tinggi, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu justru mendapatkan dirimu kembali. Jadi sekarang kamu tahu, energi seksual bukan musuh. Ia bukan dosa. Ia bukan sesuatu yang harus dibenci. Ia adalah api penciptaan yang hidup di dalam dirimu. Dan seperti semua api, ia bisa memasak makanan dan menghangatkan rumah, atau membakar seluruh hidupmu perlahan tanpa kamu sadar.
Ketika energi seksual disalahgunakan, yang rusak bukan hanya tubuh, yang terkikis adalah kejernihan, yang melemah adalah kemauan, yang hilang adalah arah batin. Tapi ketika energi ini kamu sadari, kamu jaga, dan kamu arahkan, ia berubah menjadi bahan bakar yang membuatmu lebih kuat, lebih tenang, dan lebih hidup. Mulai malam ini, jangan tanyakan hanya, bagaimana aku bisa merasa puas? Tanyakan sesuatu yang lebih dalam. Apa yang sedang aku bangun dengan energiku?